Halo, selamat malam. Di video ini, video ketiga saya mau sharing mengenai cloud computing ya. Yang kalau di video sebelumnya kan saya sudah sharing mengenai on-premise sama virtualisasi. Nah, di sini saya mau bahas mengenai cloud computing. Mulai dari pengertian, kelebihan, kekurangan, dan perbandingan antara dua teknologi yang sebelumnya on-premise dan virtualisasi dengan cloud computing. Apa itu cloud computing? Teknologi berbasis over the internet. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat server atau kalau udah di cloud itu bisa disebut public cloud, storage, mobile, aplikasi, database. Nah, itu nanti bisa di manage secara jarak jauh. Perbandingan paling terlihat kalau on-premise itu kan perangkatnya bisa kita pegang langsung, kita manage. Nah, kalau cloud computing modelnya itu manage-nya jarak jauh, jadi resource-nya, perangkatnya itu bisa berada di jarak jauh belahan dunia yang lain gitu. Private cloud, public cloud, dan hybrid cloud, ini 3 model dari cloud computing yang akan kita bahas di video selanjutnya. Keuntungan, low cost, mudah upgrade dan downgrade. Low cost ini maksudnya kayak kita tinggal nyewa VM, tinggal nyewa storage gitu tanpa mengeluarkan biaya untuk perangkat, maintenance, IT personel gitu, nggak perlu ya. Jadi ya menekan biaya. Mudah upgrade dan downgrade karena infranya dari cloud provider. Itu kan infranya udah dari cloud provider, kita tinggal nyewa gitu kan. Always up. Nah, ini ada teknologinya sendiri. Kalau di cloud computing itu modelnya ada istilah availability zone. Jadi sebuah VM itu bisa dibuat 3 replika. Satu VM ada 2 replika yang lain. Misal satunya di lokasi A, terus satunya lokasi B, terus satunya lokasi C. Itu di negara yang berbeda ya, di region yang berbeda. Nah, ini memungkinkan uptime-nya itu bisa 99%. Nah, IT maintenance, jadi ini kan udah di manage sama providernya ya, jadi nggak perlu maintain-nya itu maintain cycle kayak perangkat, network, itu nggak perlu di maintain, dapat di manage dari manapun karena ya kan ini modelnya jarak jauh. Jadi kita bisa manage asal connect dengan internet. Dan disaster recovery, jadi ini recovery kalau ada semacam failure gitu sih. Kerugian, tantangan migrasi dan informasi, karena ini termasuk teknologi baru, jadi membutuhkan engineer atau administrator untuk bisa manage migrasi dari yang awalnya on-premise ke cloud computing. Kan kalau on-premise kan biasanya ada aplikasi-aplikasi yang udah jadul gitu. Nah, kalau mau dimigrasi cloud computing itu kayak kesamaan versi, dependensi, perangkat, kapabilitas, portabilitas. Nah, itu gimana? Perlu dipikirkan. Security, karena ini di-manage, infranya di-manage oleh cloud provider. Nah, perlu pertimbangan juga karena security-nya itu gimana gitu. Karena untuk infrastruktur dari server fisiknya itu bukan kita yang manage lagi, kita cuma manage data, manage VM itu aja gitu. Terus bergantung pada koneksi internet. Kalau kita nggak koneksi internet ya kita nggak bisa connect ke sana gitu. Kontrol yang terbatas seperti yang sudah disebut tadi, kita nggak bisa manage di layer setelah aplikasi. Bisa kita lihat ya, layer nah, ini nanti ada sih yang akan kita bahas di video selanjutnya dan selanjutnya lagi.
ada tipe model cloud computing di mana kita maintain seberapa jauh kita bisa maintain resource-nya gitu, karena beda-beda. Tapi yang jelas kalau untuk model cloud computing yang jelas itu untuk network storage fisik, server fisik, itu bukan kita lagi. Nah itu perlu diperhatikan untuk security, bergantung kontrol terbatas. Nah ini bisa dilihat kalau on-premise sama cloud base itu gimana sih perbandingannya. Customization, hardware, IT personal, maintain, training, nah itu membutuhkan biaya untuk on-premise ya, karena mulai dari awal bikin topologi, bikin implementasinya gimana itu kan perlu dipertimbangkan. Kalau sedangkan cloud computing ya kita bayar pakai subscription, terus nanti ya tinggal kita manage nih. Filter, page, downtime, nah ini kerugiannya. Sedangkan untuk virtualisasi sama cloud, ini teknologi metodologi, create multiple simulate environment, configuration image base, template base. Karena gini, kalau di cloud computing itu ada teknologi template. Jadi kita misal mau deploy 100 VM, kita dari cloud providernya itu sudah disediakan template untuk buat VM. Jadi tinggal kita isi. Misal namanya dibuat sama gimana, terus IP, image, nah itu tinggal kita isi. Lifespan, hours to month, okay. Cost, nah ini ada costnya. Capex, capital expenditure. Nah ini yang paling mencolok perbedaannya antara on-premise dan cloud, karena kalau dilihat infrastruktur fisiknya itu kalau kita pakai cloud, ini kan kalau di cloud itu infrastruktur fisiknya udah nggak dipakai kan, nah itu menekan biaya yang besar gitu. Scalabilitas, scale up dan scale out ini kayak misal gini, kita di hari kita punya perusahaan, kita maintain VM untuk e-commerce gitu kan. Nah di hari tertentu itu pengunjung website e-commerce kita itu sedang banyak-banyaknya. Nah saat banyak-banyaknya itu secara nggak langsung kan server kita penuh ya, banyak yang akses. Nah gimana caranya biar tetap lancar? Nah itu ada modal scale up, jadi menambah virtual mesin. Ini ada modelnya ya, scale up, scale down, scale out, scale in. Jadi otomatis akan menambah resource. Jadi misal dari 2 server jadi otomatis 3 server. Jadi RAM 8 GB jadi 8 GB. Nah itu secara otomatis bisa kita setting. Stateful, stateless, multiple tenant. Nah ini kayak projectnya. Kalau virtualisasi kan bisa cuman single tenant, satu project. Kalau cloud itu bisa kita pecah-pecah per departemen. Misal untuk departemen finance, marketing, itu kan bisa kita pisah-pisah, dan billing atau pembayarannya itu kita bisa pisah-pisah juga. Jadi manage-nya itu gampang gitu. Tergantung cloud providernya sih, tapi rata-rata harusnya menyediakan model billing seperti itu gitu. Sekian video singkat dari saya. Kita nanti di part 4 mau bahas cloud model seperti yang udah dibahas di sini. Ada public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Selamat malam.